bahwa yang disebut dengan politik gagasan itu memang harus berangkat dari, di sisi lain pemerintah juga tidak membuka diri gitu ya. Jadi ini dari kalangan pemerintah, dari kalangan civil society itu ada semacam kebekuan tadi ya. Nah, sehingga ketika pemerintahan itu ya sudah membangun apa yang disebut dengan satu aliansi ya, disebut dengan Iron Triangle, yaitu antara kekuasaan, pemodal, dan pembuat undang-undang. Sekarang pertarungan baru adalah media massa dan media sosial ya. Demokrasi menjadi satu pilihan sistem berbangsa dan bernegara kita ya. Tapi tingkat kematangannya sudah sejauh mana? Tokoh-tokoh yang akan ditampilkan itu nanti akan ketarik ya, tersedot ya ke dalam lingkar kekuasaan tadi, atau dia berani berdiri di sisi civil society. Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan Meja Bundar. Kembali Bang Jehan Shah Siregar hadir di forum kita, di Meja Bundar kita. Topik hari ini, sahabat semua, membangun politik gagasan. Kemarin ada sedikit ini ya, bacaan-bacaan dari teman-teman politik mengenai kenapa ada kontestasi politik tapi idenya sama saja gitu ya. Ya, tidak ada suatu kritik atau antitesa dalam sebuah politik. Terutama kemarin kritik buat Anies Baswedan, Bang ya. Oke. Gimana Bang membangun sebuah politik gagasan sehingga ya terjadi pertarungan gagasan di situ. Silakan. Iya. Pertama saya perlu menjelaskan dulu bahwa saya bukan ahli politik, bukan pakar di bidang ilmu politik, tetapi saya banyak kebijakan publik membuat studi kebijakan publik ya, terutama dalam pembangunan perumahan, permukiman, perkotaan. Namun dengan banyak menganalisis berbagai kebijakan publik itu, kita melihat bahwa yang disebut dengan politik gagasan itu memang harus berangkat dari berbagai permasalahan publik ya yang memang membutuhkan satu inovasi, satu perbaikan ya yang nanti akan diangkat ke level politik. Nah, itulah sebenarnya kita dari berbagai sektor ya, berbagai bidang kebijakan publik itu sangat antusias kalau kita sudah bicara politik gagasan. Nah, sekarang permasalahannya di negara kita ini kurang terbuka itu, para ahli di berbagai bidang itu untuk mengangkat berbagai gagasan-gagasan teknokratik yang bisa diperdebatkan secara objektif, mana yang terbaik untuk masyarakat. Nah, di sisi lain pemerintah juga tidak membuka diri, gitu ya. Jadi ini dari kalangan pemerintah, dari kalangan civil society itu ada semacam kebekuan tadi ya. Nah, sehingga siapapun yang tampil ya di arena politik itu akhirnya ya lebih mengambil langkah-langkah yang pragmatis gitu. Meskipun awalnya munculnya itu ya, naik panggungnya itu karena ada gagasan-gagasan sebenarnya gitu. Jadi konflik-konflik gagasan tidak terjadi. Perdebatan gagasan itu nggak terjadi. Tidak terjadi. Harusnya kan juga bisa konflik gagasan ini bisa dibangun di media massa misalnya. Nah, itu dia. Ini nulis ini, yang ini nulis ini, serang menyerang, dan secara objektif itu akan lebih membangun, Bang ya. Dan itu yang tidak terjadi di kita saat ini ya. Jadi kalau kita lihat figur-figur utama ini sekarang, Bang, figur perguruan tinggi mengalami kebekuan juga ya. Tapi kalau figur-figur yang populis, yang punyanya, yang publik gitu ya, public figure, gimana Bang ininya? Kalau kita lihat.
Ya, ya pada saatnya kalau mereka tidak membawa satu latar belakang institusi yang lebih jelas ya, akan tergiring, akan lebih mengambil sikap pragmatis juga. Sikap pragmatis ya. Jadi misalnya mereka tidak memiliki background misalnya sebagai apakah peneliti, apakah jurnalis, apakah akademisi ya, tidak belongs to their institutions, akhirnya mereka menjadi mengapung-apung gitu ya. Ya. Dan itu sangat mudah ketika pemerintahan itu ya sudah membangun apa yang disebut dengan satu aliansi ya, disebut dengan Iron Triangle ya, itu antara kekuasaan, pemodal dan pembuat undang-undang atau pembuat legislasi ya. Legislasi, eksekutif sama pengusaha. Nah, ini akan memiliki resources yang melimpah-limpah. Ya. Nah, ketika tadi ada tokoh-tokoh publik tadi beredar di arena politik dan pembuatan kebijakan, misalnya kepala daerah dan sebagainya, ini akan tersedot nih ke segitiga besi ini. Makanya teorinya itu namanya Iron Triangle itu ya. Oh iya, ada teorinya. Iya, itu teorinya itu ya. Menyebutkan bahwa tiga pihak tadi, legislatif, eksekutif, dan kelompok kepentingan istilahnya itu ya, pengusaha ini lebih cenderung untuk bekerja sama membangun aliansi yang sangat kuat. Kenapa disebut segitiga besi itu kan satu perumpamaan yang menunjukkan satu struktur yang sangat kaku gitu ya, sangat kuat ya. Nah, sehingga sulit untuk dibongkar gitu, digoyahkan. Nah, karena satu pihak eksekutif memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi anggaran, pemerintahan, ya, pertahanan, keamanan semuanya. Legislatif memiliki kewenangan otoritas dalam pembuatan peraturan. Dan di dalam pemerintahan itu kerangka peraturan itu adalah landasan ya. Yang membuat dia legitimate gitu ya. Nah, satu pihak lagi kelompok kepentingan. Ya, pemodal biasanya. Nah, sedangkan di luar ini semua, kalau mau bicara, lalu apa tujuan kita bernegara kalau semua pihak-pihak di atas tadi membangun segitiga besi tadi, begitu ya? Nah, ini akhirnya harus melakukan konsolidasi yang lebih kuat lagi, yaitu misalnya tadi kalangan akademisi, peneliti, jurnalis, ya LSM, ya. Nah, kalau mereka tidak membangun satu aliansi yang kuat, suatu networks yang kuat, mereka akan terpinggirkan di dalam pembuatan kebijakan. Nah, sedangkan mereka ini tidak memiliki resources sebanyak yang tiga pelaku tadi. Nah, inilah akhirnya tadi ya kalau Bang Meldi menanyakan public figure ini, meskipun mereka berangkat dari LSM, dari jurnalis, ya, dari akademisi. Kalau mereka tersedot ke dalam segitiga ini, mereka nggak kuat. Jadi yang di luar ini lebih memiliki tujuan, idealisme, kemudian data, pengetahuan, ya, kekuatannya itu. Kemudian sekarang pertarungan baru adalah media massa dan media sosial. Ya. Nah, disitulah kekuatan itu harus diakumulasikan, dikonsolidasikan untuk bertarung dengan penguasa tadi. Nah, itu sekarang yang menjadi pertarungan sekarang. Apakah tokoh-tokoh yang akan ditampilkan itu nanti akan ketarik ya, tersedot ya ke dalam lingkar kekuasaan tadi, atau dia berani berdiri di sisi civil society. Dan di masa Pak Jokowi banyak sekali tokoh-tokoh di civil society, peneliti atau intelektual kampus segala macam masuk ke kekuasaan. Iya, betul. Nah, setelah dia masuk ke kekuasaan, akhirnya ada satu fase dalam pemerintahan Indonesia ini, matinya tukang kritik. Tukang kritik resource-nya sedikit gitu loh. Itu yang menimbulkan kekuasaan terlalu kuat, sedangkan masyarakat kita yang biasanya diwakili oleh public figure tukang kritik ini nggak ada di situ. Nah, terjadi unbalancing dalam sebuah sistem politik sebenarnya. Nah, itu gimana lagi untuk mengembalikannya agar tukang kritik ini ada lagi? Gitu. Nah, itu juga penting. Saya kira kampus punya peran lah untuk itu. Betul. Secara keseluruhan kita bisa melihat dari suatu kematangan tingkat demokrasi ya.
kita sudah jelas di dalam konstitusi kita kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya. Demokrasi menjadi satu pilihan sistem berbangsa dan bernegara kita ya. Tapi tingkat kematangannya sudah sejauh mana? Ya. Ketika kita mengadakan pemilihan umum ya sebagai suatu momentum demokrasi yang paling penting, itu sejauh mana kesadaran masyarakat? Kita melihat banyaknya masih money politics ya, masyarakat yang istilahnya ditunggangi gitu ya, kemudian kebingungan di tengah masyarakat, ini yang benar yang mana begitu ya, itu menunjukkan kita belum matang memang. Ya, apakah kelas menengah kita sudah muncul, sudah tumbuh sebagai kelompok yang dewasa secara politik, ekonomi, sosial? Kalau saya amati belum banyak ya. Bisa jadi menengah dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, tapi dari sisi kepedulian politik, wawasan kebangsaan itu belum. Nah, disitulah satu keadaan bernegara kita yang seharusnya pemerintah melihat situasi seperti itu jangan memanfaatkan begitu. Pemerintah dalam arti rezim penguasa lah begitu ya. Siapa yang akan mengambil posisi kekuasaan itu. Justru harus memperkuat wawasan di tengah masyarakat, menampilkan satu perdebatan politik kah, pembangunan apakah gitu ya yang objektif gitu ya. Nah, untuk itu memang pemerintah harus ya, karena tujuan berbangsa kita kan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Ya, kalau ada langkah-langkah yang misalnya membelah politik, membelah kelompok-kelompok masyarakat, membuat polarisasi ya, itu justru langkah yang oke, dari sisi kekuasaan dia bisa melanggengkan kekuasaan, tapi dari sisi tujuan kehidupan kita berbangsa bernegara itu kita mengalami kemunduran. Demokrasi kita mundur ya. Kemarin ada sebuah polemik ya ketika Anies ya, seorang public figure, dia ternyata sama aja suaranya dengan rezim sebelumnya. Itu gimana kita melihat? Ya, nah sekarang sudah masuk ke satu kasus ya, satu isu ya, Anies Baswedan. Nah, banyak yang menunggu-nunggu ya pandangan-pandangan seorang Anies itu terhadap apa yang ditampilkan pemerintahan Joko Widodo hari-hari ini ya. Misalnya tentang kereta cepat, tentang IKN ya, dan lain-lain. Dan ini kita dulu Bang, ini kita bukan pendukung Anies ya, kita hanya mengkritik ini. Kita mencoba menganalisis gitu ya. Nah, sama juga seperti ketika Anies Baswedan pertama kali menjadi gubernur Jakarta. Itu banyak pihak yang menunggu apa jawaban Anies Baswedan terhadap berbagai permasalahan Jakarta yang cukup berat ya, terutama masalah kemacetan, transportasi ya, kemudian masalah perumahan permukiman ya, penggusuran yang sangat masif di era sebelumnya begitu ya. Nah, sekarang juga seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, karena Anies Baswedan ini sebagai tokoh yang diusung oleh gabungan partai politik ya, tampaknya sepertinya ada pesan-pesan dari kelompok politik tertentu untuk beliau ini lebih menurunkan ininya ya, gagasan-gagasannya yang menunjukkan adanya antitesa lah gitu ya, perbedaan ya terhadap apa yang ada sekarang. Nah, kalau menurut saya persoalannya bukan di situ ya, karena perdebatan teknokratik. Nah, tadi kita kembali lagi ya, perdebatan kebijakan misalnya, arah kebijakan itu adalah perdebatan yang panjang ya, di mana masyarakat perlu untuk mendengarkan itu dan belajar dari berbagai pandangan tadi. Ya, jadi bukan sekedar ada seorang tokoh A, ya, dia punya pandangan A, kemudian tokoh B, pandangannya B, lalu A dengan B berbeda, lalu pilih masyarakat mau pilih A, pilih B gitu. Padahal ini sudah bicara masalah teknokratik. Misalnya bicara IKN nih, ya. Kalau misalnya Pak Anies Baswedan itu berani untuk keluar dengan gagasan bahwa IKN ini akan dievaluasi misalnya. Nah, itu kan tidak berarti stop IKN atau lanjut IKN. Jadi tidak hitam putih. Nah, cobalah tampilkan apa yang disebut dengan restorasi itu, perubahan itu. Kan sering sekali
diperdebatkan di kalangan politisi kan, wah ini gimana sih perubahan ini? Iya. Mau berbeda atau sekedar memperbaiki sedikit-sedikit begitu ya? Iya. Nah, kalau dibawa ke dalam kasus pembangunan IKN itu tidak bisa tidak adalah melakukan satu evaluasi. Oke. Nah, jadi kita dengar kabar terakhir ya, Kepala Otorita IKN mengatakan 2024 DKI Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Karena Presiden akan mengeluarkan Perpres. Ya. Ya, artinya mengeksekusi undang-undang tentang IKN. Apakah kita yakin itu sudah siap gitu ya? Ya. Nah, seharusnya berbagai ahli dari berbagai bidang gitu ya turun berbicara soal itu. Ya, ya. Ya. Nah, ini kan tidak. Nah, kalau kita lihat yang terakhir ini aja lah kasus pengadilan kasus Sambo ya, pembunuhan Brigadir Joshua. Itu bagus. Berapa profesor itu kan berkumpul ya. Nah, kita pingin suasana itu ya. Iya, suasana seperti itu. Itu kan mirip seperti dulu era reformasi Forum Rektor. Ya, ya. Forum Rektor ya berkumpul menyuarakan satu pandangan setelah menganalisis berbagai kejadian kan. Nah, seperti itu tadi profesor di bidang hukum tadi berkumpul ya, memberikan satu masukan. Dia tidak bermaksud memberi tekanan atau katakanlah mengadili hakim gitu ya. Hakim tetap punya kewenangan membuat keputusan, tapi masyarakat terwakili begitu ya. Nah, ini kembali ke berbagai permasalahan tadi ya, pembangunan IKN, infrastruktur macam-macam tadi. Nah, ini perlu didorong. Ya. Nggak bisa kita hanya berharap kesadaran muncul begitu ya dari kalangan akademisi, dari kalangan rektor, ya ahli-ahli nggak bisa. Ya, karena ya nasib bangsa ini akan tergantung pada inisiatif orang per orang jadinya nanti. Justru pemerintah lah yang harus membuat itu, membangun forum. Ya, katakanlah misalnya kementerian yang paling cocok dengan itu apa? Bappenas misalnya. Ya kan, dia kan fungsinya perannya itu perencanaan pembangunan. Ya, ketika rencana-rencana pembangunan teknokratik program-program pemerintah itu mendapatkan kritik, dia dong buat forum ya yang lebih partisipatif gitu ya, undang berbagai kalangan. Nah, misalnya itu ada inisiatif dari Bappenas seperti itu. Ini kan tidak ya. Jadi muncul misalnya Faisal Basri menunjukkan isu nikel misalnya kan. Itu lebih banyak keuntungannya diambil oleh perusahaan China. Ya. Nah, langsung dia dipanggil, langsung dia dijadikan bahan rapat lah. Seharusnya bahkan dari Kepala Bappenas sendiri membuat tim untuk mendatangi Faisal Basri ini, datanya gimana dan sebagainya gitu ya. Nah, seharusnya jangan reaktif seperti itu pemerintah. Artinya ada sumbatan antara pembuatan kebijakan dengan pandangan-pandangan dari masyarakat. Nah, sumbatan itulah yang harus difasilitasi oleh pemerintah, membuat acara-acara ya, forum ya. Ya oke, misalnya dari pihak media ya, ingin membuat forum seperti itu didukung. Justru bukan disuruh tutup gitu ya kalau ada forum seperti itu gitu. Nah, dulu di zamannya Pak Harto juga ya, walaupun saya kira Pak Harto tahu lah ya, Sesko TNI itu suka mengundang orang-orang yang berpandang beda kan. Dulu kan kalau Sesko TNI mengadakan diskusi atau kuliah apa gitu ya. Ini Riza Ramli kan diundang. Betul. Sini diundang, sini yang oposisi diundang. Nah, harusnya ada forum seperti itu, Bang. Benar, ada forum seperti itu sehingga gagasan-gagasan itu lahir ya. Karena gagasan itu tidak bisa lahir dari perenungan sendiri ya, orang per orang begitu ya. Nah, harus diperdebatkan ya. Ya itu tadi kita bicara tesa, antitesa, sintesa begitu ya. Jadi pertarungan ide ini kadang-kadang kita akan ingat pada zaman ini ya, awal-awal kemerdekaan bagaimana intelektual kita bertarung dengan gagasan-gagasan untuk kebaikan masyarakat gitu ya. Nah, harusnya spiritnya itu balik lagi ke sekarang. Tapi ini belum tumbuh nih, spiritnya belum tumbuh gitu ya. Belum tumbuh. Banyak contoh lah. Kita ambil misalnya apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Didiskusikan saja. Itu kan sampai sekarang kalau kita melihat perdebatan yang belum selesai itu kan masih mentah. Kadang-kadang saya bukan ahli politik soalnya ya. Ini proporsional terbuka betul juga gitu ya. Proporsional tertutup ada bagusnya juga gitu ya. Jadi bingung juga kita nih. Nah, karena
kita belum membaca perdebatannya ya. Kita hanya melihat satu pihak di acara podcast tertentu, di pihak lain acara forum tertentu, tapi nggak nyambung. Nah, kalau itu diperdebatkan, saya yakin kita akan ketemu satu pemikiran yang sesuai dengan keadaan, kebutuhan maupun tadi rujukan-rujukan literatur gitu ya. Jadi kita nggak teoritik melulu. Kita juga tidak pragmatis melihat keadaan di lapangan gitu ya. Tapi melalui perdebatan tuh kita bisa, oh iya ya, misalnya nih, proporsional itu ada yang tertutup tapi terbuka juga. Partai itu harus menunjukkan calon-calonnya ya, dan ada pilihan juga untuk orang mau pilih partai saja atau mau pilih calon saja. Nah itulah, saya udah detail saya kurang paham itu ya. Nah, oh ternyata itu ada win-win solutionnya ternyata gitu ya. Nah itu kan tidak diperdebatkan, akhirnya kita tidak mendapatkan, masyarakat tidak mendapatkan gagasan-gagasan yang terbaik. Yang terbaik. Ya, misalnya apalagi yang misalnya 0% parliamentary threshold ya. Ini kita bicara ya, hal yang populer aja lah ya, karena kita sering mendengar itu ya. Nah itu juga kan, apakah itu memang harus 0% ya, atau itu memang dibatasi? Kan dua-duanya ada benarnya gitu. Kalau dibatasi dalam arti jangan terlalu banyak partai politik seperti awal reformasi dulu kan, sampai berapa puluh partai dulu ya. Bentuk bubar, nggak lolos ya kan, bubar lagi. Nah sekarang kan dibatasi supaya berkualitas. Tapi pada saat yang sama, perkembangan 20 tahun reformasi itu ternyata partai-partai politik masih terlalu lambat ya untuk melakukan pembinaan sehingga menghasilkan satu sistem politik yang berkualitas gitu ya. Nah akhirnya ya kembali lagi ke 0%. Nah ini kan juga nggak diperdebatkan. Ya. Dulu media-media itu juga cukup banyak, Bang. Dulu ada, kalau orang menulis di jurnal Prisma dulu, LP3S, itu dia juga bisa birokrat, bisa peneliti, bisa akademisi, orang NGO, akademisi, banyak kan? Banyak, betul-betul. Nah di situ kan terjadi kontestasi itu, tapi lewat tulisan. Betul. Nah, itu sebenarnya menarik. Atau kontestasi misalnya lembaga-lembaga think tank, dulu ada CSIS, ada CIDES, ya. Itu juga hal yang menarik ya, mereka perang gagasan gitu dan menarik. Dan itu akan membuat sebuah literasi di masyarakat, juga kedewasaan dari masyarakat kan untuk melihat apa nih gagasannya apa sih gitu ya. Karena memang medianya pada masa itu ya itu. Ya, kita kalau mau punya wawasan ya rajin-rajin baca jurnal memang ya. Kalau sekarang kan sudah berubah zaman ya. Orang lebih mengandalkan media sosial gitu ya. Orang juga banyak yang belajar itu dengan cara membaca tulisan-tulisan singkat begitu. Nah, kita ikutilah perkembangan zaman, gitu ya. Misalnya ya melalui podcast seperti ini, melalui forum-forum yang dikemas dalam video, begitu ya. Nah, itu hanya perubahan teknis apanya saja ya, informasi teknologi informasinya saja. Nah, tetapi keinginan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber pengetahuan, ya, gagasan-gagasan pembangunan yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kurang sekarang, sehingga media sosial dari berbagai bentuk itu tadi ya diisi oleh banyak kalangan. Jadi kembali lagi tadi, apakah ada panggilan bagi kalangan akademisi, peneliti untuk mengisi itu? Ya 1-2 ada kalau kita perhatikan, tapi nggak banyak gitu, belum menjadi satu critical mass gitulah ya, yang bisa membawa perubahan. Nah, sebenarnya zamannya Pak Jokowi juga sebenarnya ada juga ya, ILC misalnya. ILC kan itu ya, jadi harapan. Jadi animo masyarakat ada kan? Oh, besar sekali. Orang nonton dari jam berapa sampai jam berapa, tukang becak nonton segala macam. Ini kan ada nih. Sampai jam 12 malam itu ya, berjam-jam ya. Dan nggak hanya kalangan yang atas gitu nonton, masyarakat bawah nonton loh di warung-warung nonton. Kan? Itu yang kita pingin lagi ada gitu, Pak. Iya. Nah, jadi kalau ILC itu sudah turun ke level YouTube ya. Nggak semua ada akses masyarakat kita lihat bawah. aja viewernya itu ya. Ya ada cukup banyak, tapi ya berbeda. Berbeda dengan pas di TV ya. Ya di media mainstream gitu ya. Nah, itulah yang sampai hari ini kita sudah menjelang Pilpres nanti sudah semakin dekat, pemilu sudah semakin dekat.
masyarakat itu menanti ini sebenarnya gagasan-gagasannya. Jadi jangan misalnya politisi hanya mengatakan jangan politik identitas. Kita tidak boleh politik identitas, politik gagasan lah. Lalu gagasan nggak digodok gitu, nggak muncul juga, nggak muncul dan tidak direkayasa untuk dimunculkan gitu ya, melalui policy dialogue, policy debate begitu ya, political debate juga nggak apa-apa begitu ya. Nah disitulah yang saya katakan tadi ini kan sebenarnya tantangan bagi bangsa Indonesia untuk bisa melakukan satu percepatan demokratisasi ya. Momentum-momentum pilpres pemilu seperti ini tuh adalah momentum berharga. Jadi dengan adanya pilpres dan pemilu ini kan ada figur-figur. Ya kalau nggak ada pilpres kan ya orang mau berdebat apa gitu ya. Siapa menggantikan gagasan siapa gitu. Orang dia presiden kok ya biar aja dulu dia kan gitu. Nah ini kan menjelang pilpres ini seharusnya dimunculkan itu. Yang luar biasa misalnya di Inggris Bang. Di Inggris tuh Perdana Menteri itu bisa turun dari kelompok mereka sendiri mengkritik kan. Itu jatuh itu. Jatuh ya. Karena di sana kan parlementer ya. Jadi di kalangan partai-partai koalisi yang memerintah itu, terutama antara partai-partai yang nggak jauh beda lah ya. Nah itu bisa melakukan satu policy debate gitu ya. Kalau gagal kebijakan dia, program dia tidak diterima masyarakat, turun dia. Ada yang kemarin berapa hari aja kan langsung turun. Nah Kanada juga ya. Kanada juga turun. Itu yang kita harapkan ada sebuah diskusi yang sehat di Indonesia gitu ya. Yang kita berharap agar demokrasi kita sehat ya, partisipasi masyarakat juga sehat, semua jadi sehat di situ ya. Itu yang kita harapkan sebagai media-media ya. Saya kasih contoh ILC sebenarnya menarik ya, sayang hilang gitu ya. Ya kalau saya sih cenderung ini harus dari pemerintah. Dari pemerintah malah ya. Dari pemerintah, tapi pelaksanaannya bisa saja bekerja sama. Banyak sekali lembaga-lembaga. Bisa dari Lemhanas bisa. Bisa Lemhanas ya. Tapi kelihatan bahwa ada political will dari pemerintah untuk turun ya. Arti turun itu bukan sebagai tokoh wayang yang dengan proksi dan sebagainya gitu ya. Betul-betul by design ya, well planned ya, untuk membuat forum-forum ya. Ya mempertentangkan berbagai gagasan tadi. Misalnya bicara IKN tadi, sampai hari ini kan masyarakat nggak memahami gitu ya. Bahwa sebenarnya undang-undang IKN yang ada sekarang itu tuh belum berlaku, belum bisa diberlakukan karena ibu kota negara masih di Jakarta. Lalu apa? Nah seharusnya kan IKN itu, undang-undang IKN itu adalah undang-undang pembangunan IKN. Nah kan ini kok kosong ini. Ini judulnya otorita ya. Otorita IKN, tapi tidak memiliki otoritas pembangunan. Karena yang diperlukan itu sebenarnya undang-undang pembangunan IKN. Karena di dalam undang-undang pembangunan IKN itu baru terlihat nanti rencana pembangunan itu. Jadi ini proses yang panjang, pasal-pasalnya harus banyak ya, sampai masuk ke teknis infrastrukturnya dan sebagainya, masyarakatnya ya. Nah ini kan tidak ada, kosong semuanya. Cuma 39 pasal apa itu undang-undang IKN itu. Sangat singkat. Nah sehingga ketika kepala otorita mengatakan 2024 ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Artinya Jakarta tidak lagi ibu kota. Lah ini kan mengagetkan. Ini serius nggak sih gitu? Nah jadi itu yang harus diperdebatkan. Padahal elemen-elemen yang diperdebatkan banyak Bang ya. Banyak sekali itu. Yang itu saya katakan tadi, evaluasi pembangunan IKN. Tidak berarti langsung harus stop atau lanjut, bukan. Jadi tidak seperti yang dibayangkan. Ini kan kalangan politik lah ya. Di arena politik tuh memang semuanya serba mengambil pertentangan itu sebagai satu political benefit gitu ya. Saya akan bicara ini supaya saya mendapatkan pilihan, voter dan sebagainya gitu ya, keterpilihan. Nah, tetapi di arena kebijakan, tadi kan politik itu arena makro, kebijakan itu meso ya, kalau program pembangunan itu di mikronya gitu ya. Nah, ketika dia turun di arena kebijakan, ini akan berkembang. Nah, disitulah lahir gagasan-gagasan. Nah, jadi kita berharap sebenarnya para politisi, partai politik itu untuk menurunkan wacana-wacana politik tadi
sehingga justru tidak menjadi satu perdebatan yang keras. Yang tadi hitam putih, kalau nggak lu yang menang, gua yang menang, kan itu politik begitu gitu ya, lebih ke perebutan kekuasaan. Nah, jadi misalnya IKN tadi, apa yang dimaksud dengan evaluasi pembangunan IKN? Bisa jadi nanti, oh ternyata yang baik dari pembangunan IKN itu adalah bahwa memang betul Indonesia perlu membangun epicentrum pembangunan yang baru di luar Pulau Jawa. Itu udah benar. Itu udah benar. Nah, itu kan tidak dinotis oleh banyak kalangan. Pokoknya stop aja udah gitu kan. Nah, lalu ternyata bisa dipilah-pilah. Oh, yang membuat pembangunan IKN itu diprotes banyak kalangan tuh terlalu terburu-buru, mengandalkan utang, ya, kemudian terlalu istilahnya itu, ya, kok saya mengatakan ya jual diri gitu ya, mengundang investor dari luar. Loh, ini pembangunan IKN loh, kita membangun rumah masa minta tetangga uangnya gitu. Nah, gitu, itu yang mengundang protes seperti itu. Nah, sehingga tadi ya kita kembali ke tokoh misalnya nih ya, tokoh Anies Baswedan sebagai salah satu contoh. Ini contoh ya. Contoh ya, kita dorong lah dia untuk berani misalnya evaluasi pembangunan IKN misalnya begitu ya. Ya lalu ya kita mintalah apakah otorita IKN, apa Menteri Perencanaan Pembangunan ya, membuat satu forum. Kita bicara gagasan di sana, apa yang dimaksud evaluasi IKN. Nah, misalnya kemarin Anies Baswedan naik kereta Parahyangan ya, mengatakan ini seharusnya jadi pilihan transportasi masyarakat. Di tengah Pak Luhut sudah mengatakan itu akan dimatikan di stop begitu ya, karena ada kereta cepat. Nah, undanglah kalangan pakar transportasi. Apakah Parahyangan dan KCIC itu bisa barengan gitu ya, atau memang harus saling mengisi atau bagaimana begitu kan? Gitu. Karena kalau dibawa ke arena politik terus, tidak diturunkan ke dalam perdebatan kebijakan ya, policy dialogue, policy debate gitu, dia akan mengeras gitu ya, mengeras gitu ya. Sama seperti juga normalisasi dan naturalisasi, itu dia akan jadi pilihan politik yang mengeras. Dulu kan ada juga dialektika kuat ya, zaman Pak Nurkolis Majid, masalah sekularisasi Islam apa segala macam. Nah itu kan hidup ya, diskusinya hidupnya diskusi, nggak hanya diskusi di tingkat elit di kampus-kampus atau di masyarakat, itu juga hidup di tingkat masjid-masjid juga hidup terdiskusi. Betul. Karena mereka memang orang-orang gagasan. Gus Dur ya, Islam yes, partai Islam no gitu ya. Ada diskusi tentang pluralisme apa segala, Islam terbuka, itu hidup diskusinya. Nah, tapi kita harus geser di politik, harus begitu juga ya, dia hidup politiknya sehingga nanti gagasan yang terbaik lah yang diambil. Betul. Kan? Bukan, bukan gagasan yang dekat dengan kekuasaan, tapi gagasan dan kekuasa atau penguasa juga harus legowo. Ini benar nih, saya ambil gitu. Itu kan perdebatan politik ya, di arena politik ya, ideologi, kita bicara arah pembangunan ya. Nah, tadi kita masuk ke bawah lagi ke teknokrasi pembangunan, itu juga sudah perlu ya. Nah, karena apa? Karena politisi itu sudah mulai mengambil tadi isu-isu pembangunan itu sebagai isu politik. Ya, kita ingatlah zaman Pak Jokowi bagaimana beliau belusukan masalah permukiman kumuh jadi isu politik, ya kan, masalah penanganan kumuh. Tapi sampai sekarang kan proyek Pak Jokowi itu Kampung Deret nggak pernah ada yang evaluasi. Di mana gagalnya Kampung Deret? Lalu rumah susunnya Ahok ya kan? Di mana gagalnya? Kalau kita lihat sekarang rumah susun Jatinegara Barat itu udah kumuh jadi. Yang dulu beritanya kan rumah susun rasa apartemen katanya kan? Nah, sekarang lagi Pak Anies rumah susun DP 0 itu harus dievaluasi itu. Perjalanan panjang ini karena beliau-beliau ini kan politisi. Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies politisi. Ketika mereka mengambil isu pembangunan perumahan itu sebagai isu populis, bahkan mereka berjanji di depan masyarakat miskin permukiman kumuh itu ya, dan dibuat kontrak politik, itu harus diselesaikan di tahap teknokrasi. Nah, sayangnya sekali menteri-menteri, dirjen-dirjen gitu ya, diam saja, business as usual. Kita punya proyek kok, nggak apa-apa, itu proyeknya politik. Diberikan satu porsi tertentu gitu ya. Sedangkan business as usual, rusunawa, kalau kita bicara perumahan ya, penataan kumuh yang sekedar membangun MCK dan sebagainya begitu ya, tetap berjalan. Sehingga akhirnya si politisi tadi sebenarnya seharusnya mereka
mengkritisi, ini Pak Menteri, Pak Dirjen ini gimana nih kok nggak ditindaklanjuti nih? Ya. Kok tetap ya sudah gitu kan, harusnya kan dievaluasi, kita debat, lahirlah program yang lebih objektif tadi ya. Ya. Kan itu harusnya kok kita bicara gagasan tadi. Ya. Dan kritiknya ya bisa di atas, bisa di bawah juga ya. Iya, Bisa. jadi misalnya contoh tadi ya, kumuh-kumuh tadi itu ya, kita nggak berkembang, apa yang disebut dengan public housing itu belum berkembang. Iya. Nah, kalau kita bicara transport, itu public transport sudah berkembang. Sekarang juga masih banyak tantangan nih public transport kita, karena semakin banyaknya kendaraan, akhirnya macet lagi, ganjil genap diberlakukan semakin luas ya kan. Ya. Ini saja belum selesai. Ya. Ya, jadi walaupun sudah masuk ke perdebatan kebijakan, ya, program, misalnya Jack Linko dan sebagai kemarin Pak Anies, juga belum selesai juga. Belum selesai. Artinya perdebatan itu masih terus harus dilakukan. Sehingga kita akan bisa memproduksi ya, memfabrikasi. Jadi yang difabrikasi itu bukan gagasan-gagasan politik sederhana yang pragmatis hanya untuk mendapatkan kekuasaan gitu ya. Tapi difabrikasi itu adalah gagasan-gagasan pembangunan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan publik. Ada pada suatu tempo, pada suatu dulu ya, pada masa lalu itu pernah terjadi debat hangat masalah Wijoyonomik atau Habibinomik. Harusnya polaritas kayak gitu tuh muncul lagi ya. Iya, betul. Nah, itu akan menjadi sebuah, nih cara pembangunan kita seperti apa gitu. Ya, Pak Habibie masih ingat saya dulu bertumpu pada nilai tambah. Nilai tambah kan. Bukan nilai bukan pasar. Comparative advantage ya. Nah, itu kan muncul kan. Advantage, ya. Comparative advantage dan competitive advantage. Ya. Nah, IKN atau apa dari segi apanya gitu, dari kebijakan publiknya apa yang bisa diobservasi, kemudian kita bertarung di gagasan, kan gitu yang penting ya Bang. Iya, harus diberikan ruang untuk mereka yang punya perhatian ke sana. Ya, kita bicara nikel, baterai, ya, mobil listrik, kan nggak terjadi perdebatan itu. Ya. Kok yang terjadi? Anda punya data dari mana nikel ini keuntungannya untuk perusahaan Cina gitu? Ya. Lah itu dangkal banget gitu loh. Ya kan? Jadi nggak berkembang gagasan. Sama juga seperti IKN ya. Ini tanah konsesi betul nggak dipakai oleh pemerintah? Berapa konsesinya diganti? Kan ini menjadi ruang yang gelap gitu ya, black box-nya. Lah itu betul isu yang harus diselesaikan. Tapi gagasannya lebih penting. Apakah pembangunan IKN itu membebani pembiayaan pemerintah? Ya, pembiayaan negara ya dalam membangun ataukah tidak? Lalu bagaimana programnya? Ya, jangka panjangnya seperti apa? Apakah masif dilakukan pembangunan konstruksi, ya, bangunan gedung-gedung macam-macam gitu sehingga membebani pembiayaan pemerintah, atau dilakukan secara perlahan? Karena di sana ada yang namanya value gain, capital gain, ya. Nah itu harus dikelola, di manage, ya, di capture dan di manage. Nah itu wacana teknokratik sebenarnya, bahwa pembangunan kawasan tuh nggak boleh hanya masif di konstruksi misalnya gitu ya. Nah ini kan nggak berkembang, justru yang berkembang siapa ini investor luar yang mau datang, gitu ya. Tony Blair kah, MBZ kah, gitu ya. Ada dulu juga yang menarik setelah reformasi 98 ya, diskusi tentang otonomi daerah. Otonomi daerah, luar biasa ya. Rias Rasid dulu ya. Rias Rasid, ada desentralisasi fiskal apa segala macam. Itu juga diskusi yang hangat, yang luar biasa gitu diskusinya. Nanti sampai ada musyawarah desa sampai ke bawah gitu. Nah, artinya begitu menurut saya yang menarik ya. Betul. Nah. Sampai dulu perdebatannya ini kalau udah seperti ini kita sama negara federal ini udah gitu ya. Ya, otonomi daerah itu istilah lainnya aja gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalan berbagai kekuasaan kembali ditarik pusat gitu ya. Pajak semua dikonsentrasikan pusat, daerah dibagilah sedikit lah ya kan, alokasi anggaran. Nah, jadi itu berarti itu sendiri belum selesai. Belum selesai gitu, juga dan diskusinya stop juga. Iya, otonomi daerah itu. Sampai sekarang ya kalau di bidang perumahan tuh ya terangkat satu isu bahwa pasal undang-undang otonomi daerah yang sekarang 23 2014 ya itu klausul soal
perumahan permukiman itu bertentangan dengan undang-undang perumahan permukiman katanya. Oh iya. Iya, jadi undang-undang perumahan permukiman itu minta untuk di review oleh kalangan otonomi daerah. Sedangkan kalangan perumahan permukiman minta undang-undang otonomi daerahnya direview. Di situ disebutkan pemerintah daerah itu tidak boleh membuat program-program perumahan kecuali berkaitan dengan relokasi dan bencana. Ya, ya. Nah itu saya bilang ya ini nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Jadi daerah itu kan melindungi pemerintahan daerah supaya jangan mengalokasikan anggaran terlalu besar untuk bangun rusunawa, bangun apa proyek-proyek yang project oriented yang dicontohkan pusat. Saya bilang begitu. Nah, sementara pusat tetap dengan proyek-proyek apa tadi berorientasi konstruksinya saja begitu ya. Ya ini belum selesai. Kalau pusat bisa membuat program yang komprehensif, penataan kota yang komprehensif tadi, daerah juga akan mengikuti. Disitulah terjadi program kegiatan-kegiatan pembinaan. Nah itu perdebatan ini belum selesai juga. Itu kan bisa Pak Jehan aja katanya gitu. Tapi ada juga yang perdebatan misalnya BUMN yang holding ya. Jadi beberapa BUMN disatuin gitu kan sebenarnya menarik. Tapi tidak sehangat yang dulu gitu diskusinya. Iya betul ya, kembali ke situ ya. Tiba-tiba dieksekusi aja di holding gitu. Jadi plus minusnya belum ada gitu, langsung dieksekusi. Ya. Sepertinya kalangan-kalangan tertentu ya dari kalangan budayawan mungkin ya. Nah budayawan selalu sepi sekarang ya. Ini kalau dulu kan ini ya dia terlibat itu meramaikan. Kalau kita bilang Pak Nurkolis Majid dulu ya almarhum itu kan juga budayawan ya. MH Ainun Najib dulu ya masa-masa awal reformasi ya, bahkan Pak Amin Rais juga masih digolongkan sebagai budayawan kan. Makanya mau bergabung banyak budayawan ke partainya Pak Amin Rais waktu itu. Dan kadang-kadang budayawan ini pengaruhnya juga besar. Besar. Keputusan terakhir tergantung suara budayawan juga kan. Itu yang kadang-kadang kita harus antisipasi juga dan ini. Nah, problem sekarang itu budayawannya nggak ada, hilang. Nah itu ya, jadi ada kecenderungan sekarang untuk memfabrikasi satu isu politik ya dengan isu pembangunan yang belum matang. Jadi misalnya tadi ya bicara penataan kumuh ya. Tapi si politisi ini hanya mencomot-comot saja. Satu ide-ide mungkin dia dengar dari ahli yang di dekatnya begitu lalu itu dijadikan begitu ya. Nah, berbeda dengan dahulu. Dia kalau dulu itu kan tokoh-tokoh itu bicaranya komprehensif ya. Bicara dalam tataran kehidupan berbangsa, bernegara gitu ya. Nah, dengan background ya sosial, politik, ekonomi begitu ya, hukum ya. Nah, kalau sekarang misalnya kayak Pak Jokowi ya beliau kan wali kota Solo membangun kaki lima ya di akomodasi di pasar tradisional yang baru dibangun ya, sangat-sangat teknokratik yang sifatnya itu teknis gitu ya. Kemudian Pak Anies Baswedan ini kan juga dengan modal Jakarta kan, pembangunan di Jakarta, tetapi yang kan masih loose dari permasalahan kebangsaan ya yang dia sudah teruji gitu ya, pemikiran dan praktek pembangunannya begitu. Jadi ada semacam gap ya kalau saya melihatnya ya. Dan para budayawan juga tidak turun ya untuk misalnya mengkaji atau membahas berbagai isu-isu tadi ya. Karena mungkin isunya terlalu teknis. Misalnya kita bicara kereta cepat. Itu kan teknis. Insinyurnya juga insinyur transportasi, sipil, mesin gitu ya. Mereka nggak berbicara, sementara yang kalangan sosial politik tadi sedikit sekali yang berbicara. Ya. Di antara tokoh-tokoh itu ya sedikit lah, 1-2 lah kalau kita mau jemput nama ya, yang dia backgroundnya itu filsafat, kita tahu orangnya ya. Tapi dia bisa bicara apa aja tuh pembangunan. Tapi kan tidak mendalam akhirnya, tidak teruji juga dalam satu perdebatan yang komprehensif gitu. Dan di kekuasaan nih selalu ada orang teknokratik. Zamannya Bu Mega lah ya, Bu Mega tuh selalu ada Kwi Kian Gi di situ. Di zamannya Gus Dur tuh ada Marsilam Simanjuntak. Zamannya PSB itu sebenarnya Budiono kan. Budiono. Nah
Seharusnya Pak Jokowi siapa? Saya juga belum lihat nih orang yang sesolid itu teknokratiknya. Harusnya di kekuasaan 2020 muncul juga orang-orang yang teknokratik yang ya termasuk juga dulu Pak Kunto ya, Iya, Pak Kuntoro ya. Pak Kuntoro yang masuk di situ gitu ya. Dan di Pak Jokowi saya lihat ada mungkin saya nggak tahu aja yang bisa memberikan hal-hal yang objektif untuk Nggak ada, ide-ide. kalau saya lihat nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Yang paling kita harapkan misalnya kayak Pak Mahfud, itu pun akhirnya kan selalu dalam keadaan ditarik sana sini gitu ya. Nah ini dalam kasus Sambo ini beliau mendapatkan apalah ya, angin gitu ya. Angin. Nah, maksud saya kita bisa ngambil model kasus Sambo bahwa diskusi yang banyak itu akhirnya memutuskan itu memang hati nurani rakyat. Betul, betul ya. Pada titik itu kita dan itu harus direplikasi di isu-isu yang lain. Betul, betul. Ini Meskipun kita- ada perdebatan tekanan publik kata, Tekanan publik selama tapi ini. saya nggak setuju itu. Itu yang akan menjadi diskusi publik kita sehat. Iya, jadi misalnya nih terakhir nih ya soal undang-undang Cipta Kerja ini. Ya mana semua ahli-ahli ya di bidang kesehatan, Iya, pendidikan, kok muncul hanya isu tenaga kerja, buruh gitu ya. Padahal undang-undang Ciptaker tuh semua sektor itu, Ada. kehutanan, lingkungan tuh nggak muncul, ya. FGD-nya nggak ada ya? Nggak ada. Justru ya semacam kabinet itu jadi loket saja untuk dilewati gitu ya. DPR juga sebagai bukan DPR ini karena udah jadi Perpres ya. Ya. Itu kan kabinet tuh ya dilewati begitu saja. Iya. Nah, tidak terjadi sebuah diskusi yang teknokratik yang Demokratik gitu di ya. situ untuk membahas itu ya. Ya kalau kita catat itu ya cuma ada satu sektor yang mendingan yang paling tidak mendapat kritik yaitu usaha kecil usaha UMKM koperasi Iya. ya. Tapi akhirnya pemerintah mendorong Menteri Koperasi aja yang ngomong. Iya. Jadi Menteri Koperasi ini ibaratnya Rinso gitu ya. Membersihkan semua masalah. Oh, ada bagusnya juga tuh undang-undang Cipta Kerja itu gitu ya. Ya. Padahal semua sektor yang lain itu bermasalah. Termasuk perumahan permukiman, perkebunan, pertambangan, bicara konsesi dan sebagainya. Tapi kan nggak muncul lagi. Oke. Nah, gitu. Sahabat MB, sahabat obrolan meja bundar, membangun sebuah diskusi publik yang sehat. Tadi Bang Jansa udah cerita banyak contoh yang diberikan, tentunya untuk insight kita semua. Hal yang penting di publik itu adalah ada ruang publik, orang mengkritik, orang mensintesa, antitesa dari tingkat teknokratik apa yang terjadi di suatu pemerintahan atau di suatu negara. Itu akan membuat sebuah gagasan yang sehat muncul di bangsa kita. Sahabat MB, inilah Jehansah Siregar, Arsitektur ITB. Terima kasih.